Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapa Gembala bersama dengan saya, Pendeta Yeni Makarisma, yang saat ini melayani di GKI Pengampon. Tema renungan pada hari ini adalah jujur. Dan bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zuf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ketika sudah memasuki 11 hari di tahun yang baru ini, di tahun 2024? Apa saja yang sudah dirasakan dan dialami dalam tahun ini? Dan apa saja yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita untuk terus berjalan saat ini? Kalau tahun lalu kita menemukan ada banyak hal baik dari Tuhan di dalam kehidupan kita, maka rasanya menjalani tahun ini dengan penuh sukacita dan pengharapan pasti akan mudah. Namun ketika tahun lalu dijalani dengan tertatih, harus berjuang keras, benarkah kita masih dapat menemukan pengharapan di dalam Tuhan? Ketika menemukan dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita menjumpai betapa menderitanya menjadi Hana. Ia terus mengalami penderitaan karena perlakuan yang tidak menyenangkan dari madunya Elkana, suaminya. Meskipun ia dikasihi oleh suaminya, tetapi madu istrinya, yaitu Penina, selalu mengolok-olok Hana karena Hana tidak memiliki anak. Apalagi saat itu ukuran kebanggaan adalah memiliki anak laki-laki. Dan dengan realita itu, tentu perasaan kepedihan ini juga nyata dalam ekspresi Hana. Di ayat 7 bahkan dinyatakan ketika Penina kembali menyakiti hati Hana, membuat Hana menangis dan tidak mau makan. Dilanjutkan ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Dan dengan pertanyaan dari Elkana, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih?" Tentu saat itu jadi kesempatan untuk Hana sebenarnya dapat mengadukan segala sesuatunya kepada Elkana, supaya nantinya Elkana dapat memarahi Penina. Tapi justru dalam firman Tuhan hari ini, Hana tidak menggunakan momen ini untuk memanfaatkan kesedihan yang dialaminya untuk menjangkau perhatian dan dukungan dari suaminya. Maka apa yang dilakukan oleh Hana? Di ayat 10 dinyatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia justru menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan.
Dan tindakan ini sebenarnya menggambarkan betul bagaimana Hana mengimani Tuhan hanya sejauh doa. Sehingga ia mau dengan jujur mencurahkan isi hati yang dirasakannya kepada Allah. Ia tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu dan mengerti apa yang dirasakannya. Maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Mungkin hari-hari ini terasa lelah dan meletihkan untuk kita karena kita terlalu sering mengeluhkan segala sesuatu kepada manusia, kepada pasangan, saudara, orang tua, anak-anak, atau sahabat kita. Dengan alasan apapun itu, tanpa menyadari bahwa ya, setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Tanpa menyadari bahwa belum tentu semua orang benar-benar menaruh kepedulian yang tulus pada diri kita. Maka belajar dari sikap iman Hana dalam kondisi rapuh sungguh menghadirkan kekuatan buat hati kita. Bukan berarti mengeluh dan mengeluh itu adalah hal yang selalu tepat ya. Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, bukan? Bahagia dan bersukacita adalah hal yang baik. Tapi ketika manusia dituntut untuk selalu ceria bahkan ketika hati sudah rapuh dan patah, bukankah itu juga bukan hal yang tepat? Tindakan iman Hana di tengah keluhan dan tangisan yang diadukannya, setidaknya ia mengadukannya secara jujur kepada Tuhan. Dengan jujur ia menangis, dengan jujur ia berkata-kata kepada Tuhan. Dan bukankah firman-Nya sendiri yang mengatakan di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka, marilah kita menjalani hari-hari kita juga belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri, juga jujur kepada Tuhan. Di saat dunia mungkin tidak mengerti kita, tapi selalu ada Tuhan yang memahami air mata kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur kalau hari demi hari kami boleh terus senantiasa dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Pun pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa setiap kami, untuk kembali menghadirkan kekuatan dan pengharapan, untuk kami boleh berjalan di dalam hati yang jujur. Kami tahu setiap dinamika kehidupan tidak selalu membuat kami merasakan sukacita. Ada kala kami merasakan rapuh dan remuk hati. Tetapi belajar dari Hana, dalam segala situasi, kondisi, bahkan titik terendah yang dilalui, Hana tetap meletakkan pengharapan. Hana tetap mau membuka hati dan diri secara jujur di hadapan Tuhan. Kalau saat ini ya Bapa, kami merasa kami dapat memanipulasi banyak orang. Kami dapat membohongi banyak orang. Kami bahkan membohongi diri kami sendiri. Saat ini kami mau belajar bersama-sama jujur di hadapan Tuhan. Kalau kami ya terluka, kalau kami rapuh, kalau kami membutuhkan pertolongan, kalau kami senantiasa membutuhkan kehadiran Tuhan, maka biarlah dengan segala kejujuran itu, hati kami boleh diberikan kelegaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, supaya dengan sikap iman seperti Hana, relasi kami bersama dengan Tuhan boleh semakin intim dan mesra. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.